sejahtera, jemaat yang kekasih, Gereja Kristen Sulawesi Selatan, Jemaat Shalom yang saat ini kita masih beribadah di rumah. Hari ini Minggu tanggal 1 November 2020, ibadah kita akan dipimpin dan dilayani oleh Pendeta Limbert Simatupang, Master Teologi. Untuk memulai ibadah kita menyanyi dari PKJ nomor 4 ayatnya yang pertama. Panggilan beribadah. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Syukur kepada Allah. Kita habiskan ibadah kita. Demi nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi, yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini terambil dari Yakobus pasal 2 ayat 22. Yakobus 2 ayat 22 firman Tuhan. Kami lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kita aminkan nats pembimbing PKJ 4 ayat yang kedua. Marilah kita menghampiri hadirat Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami anak-anak tebusan-Mu menghampiri hadirat Tuhan yang suci kudus, mengaku bahwa kami telah melakukan hal-hal yang melawan kehendak Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Tuhan, ampuni dan sucikanlah kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu seturut kasih setia-Mu di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Dengarkanlah berita pengampunan berdasarkan Yesaya 44 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Yesaya 44 ayat 21 dan 22, berita pengampunan bagi kita umat yang sudah mengaku dosa. Firman Tuhan. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hamba-Ku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hamba-Ku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita aminkan berita pengampunan
pelengkap Kidung Jemaat 15, sekaligus kita akan Ya, nanti dipotong, lanjut saja Pak. Setelah kita mengaku dosa, selanjutnya kita mendengarkan hukum Allah berdasarkan Roma 13 ayat 8 dan 10. Roma 13 ayat 8 sampai 10, firman Tuhan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kita aminkan berita pengampunan dan hukum Allah dengan melengkapi Kidung Jemaat 15, sekaligus kita akan menyambut firman Tuhan. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya Allah yang Maha Suci dan Maha Kudus, tiba saatnya kami akan mendengarkan suara Tuhan firman-Mu dalam ibadah saat ini, dimanapun kami berada. Layakkan kami seluruhnya ya Allah, baik yang menjadi saluran firman, apapun juga jemaat Tuhan yang akan mendengarkan.
berkenanlah menerangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti maksud firman Tuhan untuk kami terapkan dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan dalam ibadah kita saat ini ambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 yang merupakan bacaan kita secara sinodal maupun secara nasional. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Lembaga Alkitab memberi judul Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi ke penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat Tuhan yang kekasih dimanapun berada, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita diperkenankan memasuki hari yang baru dan bulan yang baru. Hari ini adalah tanggal 1 November tahun 2020, minggu pertama di bulan ini, dan kita tidak lama lagi akan mengakhiri tahun 2020 ini dengan segala fenomena, dengan segala suka duka, tetapi kita sebagai orang percaya, kita mengucap syukur di dalam segala hal. Dan kita akan belajar dari 10 gadis sebagaimana perikop bacaan kita tadi yang sudah dibaca oleh
oleh majelis. Kita belajar tentang kesiapan dan ketidaksiapan ketika Tuhan datang kembali atau Maranatha. Jemaat Tuhan semua diberikan waktu persiapan yang sama, sebagaimana disaksikan ayat 1 sampai 4 Matius 25 bacaan kita tadi. Hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis dengan pelita menyongsong mempelai laki-laki. Pelita dalam bahasa Yunani lampados, yang berarti obor. Padam bukan karena minyaknya sudah habis terbakar, melainkan karena obor itu tidak pernah berisi minyak. Perhatikan jemaat Tuhan. Padam bukan karena minyaknya sudah habis terbakar, melainkan karena obor itu tidak pernah berisi minyak, dan kelima gadis yang bodoh itu tidak dapat membuat obor itu tetap menyala. Sementara 5 gadis yang bijaksana membawa pelita dan obornya serta minyak dalam buli-buli sehingga obornya tetap menyala. Disinilah kelihatan perbedaan yang sangat mencolok antara kelima gadis yang bodoh dengan kelima gadis yang bijaksana. Berikutnya ayat 5 sampai 10, kesiapan dan ketidaksiapan. Jemaat Tuhan menunggu adalah pekerjaan yang menjemukan dan melelahkan. Kita pasti mengalami itu. Bagaimana disaksikan ayat 5 bacaan kita tadi? Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Bahwa persiapan menyambut kedatangan Yesus kembali menekankan kesiapan yang terus menerus berlangsung setiap waktu. Mengingat kedatangan Tuhan seperti waktu kedatangan pencuri, yaitu tidak seorang pun tahu. Jemaat Tuhan, kita diminta untuk jangan tertidur seperti 10 gadis itu. Walau 5 gadis yang bijaksana memiliki kesiapan di mana obor dan minyak di dalam buli-buli. Hal yang kontras dan fatal adalah kelima gadis yang bodoh di mana obor mereka tanpa minyak. Hal ini memperlihatkan bahwa mereka tidak siap dan sudah tidak siap tertidur lagi. Di sini kelihatan juga bagaimana perbedaan kelima gadis yang bijak dan kelima gadis yang tidak bijak. Yang bijak walaupun ketiduran tetapi obornya siap dengan minyak dalam buli-buli. Sementara kelima gadis yang tidak bijak, dia hanya siap obor tetapi tanpa minyak dalam buli. Oleh karena itu dalam ayat 8 dan 9 bacaan kita tadi disaksikan
kelima gadis yang bijak tidak mau berbagi dengan temannya, tidak mau berbagi dengan kelima gadis yang bodoh. Kelima gadis yang bijak menyarankan, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Hanya ini yang dapat dilakukan oleh kelima gadis yang bijaksana itu. Memang perumpamaan ini menekankan kesiapan pribadi yang tidak bisa berharap apalagi bergantung pada orang lain. Bukan kelima gadis yang bijaksana itu tidak solider, tetapi iman itu tidak bisa dibagi-bagikan. Simbol minyak tersebut. Iman itu adalah hasil dari perjuangan pribadi di dalam pertumbuhannya, spiritualitas. Sekali lagi, perumpamaan ini menekankan kesiapan pribadi yang tidak bisa berharap apalagi bergantung pada orang lain. Iman dan perbuatan, iman dan pelayanan tidak bisa diwakili, harus dilakukan sendiri. Persiapan yang diwujudkan dalam keteguhan beriman dan kesetiaan dalam tindakan kasih dan pelayanan. Kalau kita baca Matius pasal 25, lanjutan dari perikop kita ayat 31 sampai 36, di sana disaksikan bagaimana penghakiman terakhir. Apakah ketika ada yang lapar, ada yang memberi makan, ketika ada yang haus, ada yang beri minum, ketika orang asing diberi tumpangan, ketika telanjang diberi pakaian, ketika sakit dibesuk, ketika dipenjara dikunjungi. Yesus bersabda, melakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, itu sama melakukannya kepada. Inilah yang dimaksud dengan perbuatan iman. Inilah yang dimaksud dengan tindakan kasih. Iman kepada Tuhan diwujudkan dalam perbuatan kasih, pelayanan pada sesama. Iman dan perbuatan itu satu kesatuan, sebagaimana disaksikan oleh nats pembimbing kita tadi, Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kita tidak bisa berhenti pada hukum kasih saja, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Itu baru dalam tataran cita-cita, teori, niat, tetapi kita harus buktikan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana ketika ada yang lapar diberi makan, ketika ada yang haus diberi minum, ketika ada orang asing kita beri tumpangan, ketika kita melihat ada sesama kita tidak punya pakaian, kita berikan pakaian. Kita di rumah mungkin banyak pakaian yang tidak kita pakai, kenapa tidak kita bagi? Ketika ada yang sakit dibesuk, ketika ada yang dipenjara dikunjungi, itulah tindakan-tindakan kasih sebagaimana yang Tuhan Yesus sabdakan. Jadi sekali lagi, iman kita itu akan sempurna ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan-perbuatan kasih. 5 gadis yang bijaksana yang telah siap sedia, maka mereka akan masuk ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Sehingga yang terakhir jemaat Tuhan, bagi yang tidak siap, maka Tuhan akan bersabda, aku tidak kenal kamu. Karena semua diberi kesempatan yang sama, semua diberikan waktu persiapan yang sama juga. Tinggal bagaimana mau mempersiapkan atau tidak.
Sayangnya kelima gadis yang bodoh, abai atau lalai menggunakan kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan, sehingga pintu ditutup. Lalu Tuhan bersabda, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Sedih kalau ada anak-anak Tuhan mengalami seperti lima gadis yang terjadi. Tetapi semoga tidak. Tapi supaya tidak, kita harus mengikuti keteladanan kelima gadis yang bijaksana. Jemaat Tuhan, di penghujung renungan sederhana ini ada dua hal yang patut sekali lagi kita garis bawahi. Yang pertama, perumpamaan perikop kita yang menekankan semua orang percaya harus senantiasa memperhatikan keadaan rohani masing-masing, mengingat kedatangan Tuhan Yesus kembali atau Maranatha tidak ada yang tahu. Kita diminta untuk berjaga dan berdoa. Yang kedua, sebagian besar orang percaya, sebagian besar gereja tidak siaga saat Maranatha, saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan Tuhan Yesus tidak akan menunggu sampai semuanya siap. Ketika dia datang, apa adanya, yang siap akan masuk dalam kehidupan kekal. Yang tidak siap, pintu akan ditutup. Dan Tuhan berkata, aku tidak mengenal. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya bagi kita. Amin. Jemaat Tuhan, kita aminkan firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 278 ayat yang pertama, bila sangkakala berhenti. Jemaat Tuhan, bersama gereja dan umat di segala tempat dan abad, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan benar, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan, sehingga kami bisa memasuki hari baru, bulan baru, 1 November 2020. Dan kami beribadah kepada Tuhan, memuji, membesarkan nama Tuhan.
mendengar suara Tuhan, firman Tuhan melalui perikop di hari baru dan baru ini. Kami diminta untuk belajar kepada 5 gadis yang bijak untuk menanti dan menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua. Berkenanlah ya Allah memberkati seluruh rangkaian ibadah kami, sehingga ibadah kami menyenangkan hati Tuhan, berbau harum di hadapan kekudusan Tuhan. Kami berdoa bagi semua pihak yang mempersiapkan ibadah ini, mulai dari kostor menyiapkan bait suci Tuhan, muda-pemudi dalam perekam, majelis yang mengkoordinasikan, kiranya ibadah secara virtual menjadi berkat bagi umat Tuhan, istimewa, berbau harum di hadapan kekudusan. Bapa yang baik, kami berdoa bagi warga jemaat yang Tuhan tambahkan usianya mulai dari tanggal 27 sampai 31 Oktober. Kasih kami oleh Ponak Bapak Minoru Timo Memono, anak Kekasih Winda, anak Grisa Nayut, anak Ekitiel. Sehasta pun kami tidak punya kemampuan menambah usia yang Allah, itu adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu berkatilah usia yang Tuhan tambahkan bagi warga jemaat Salum, bahkan warga jemaat dimanapun berada yang Tuhan tambahkan usia. Memberkati sukacita kekasih-kekasih kami bersama segenap keluarga. Pada saat yang sama kami juga berdoa bagi warga jemaat yang mengalami kelemahan, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, antara lain Ibu Noni dalam pemulihan, akan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, warga negara, umat Tuhan dimanapun yang ada di muka bumi ini karena dampak pandemi COVID-19, yang sedang menjalani isolasi mandiri, perawatan di rumah-rumah sakit, dimanapun. Tuhan Yesus Tabib yang agung, lawatlah kekasih-kekasih kami ini. Berkatilah obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi, doa-doa yang dipanjatkan, sehingga dengan belas kasihan Tuhan, kasih-kasih kami ini sembuh, pulih. Nama Tuhan terus dipuji, dimuliakan. Rencana vaksinasi oleh pemerintah, baik di Indonesia maupun di negara lain, tolonglah ya Allah, campur tanganlah terus, sehingga vaksinasi itu bisa direalisasikan, pandemi berhenti, dan pergumulan di tengah-tengah kehidupan ini selesai. Bapak yang baik, kami juga terus berdoa bagi tua-tua jemaat, Bapak Nino, Bapak Yopi, Bapak Ibu Lis Sumakurbakar, yang kami tidak sebutkan namanya. Tuhan, Engkaulah kawan yang sejati, hadirlah di tengah-tengah jemaat Tuhan yang lansia. Demikian juga kami berdoa bagi majelis yang melayani saat ini, Ibu Benatua Nike Mati, Diaken Hilda, Diaken Menti, Pemuda Retna dan Bage Antonia, Apita, Kostor, Majelis Jemaat, Makio Baji,
Tuhan, terima kasih kami melakukan ini untuk menyenangkan hati-Mu. Oleh karena itu berkati pelayanan kami Tuhan, sehingga pelayanan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Ketika kami menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah, kami tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, hadirkan salam Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan tetap memelihara bangsa dan negara kami, sehingga Indonesia senantiasa ada dalam dekapan sayap Tuhan yang penuh kehangatan dan kedamaian. Pelaksanaan pilkada di 270 wilayah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, Tuhan campur tangan sehingga para calon penyelenggara partai politik tidak melupakan protokol kesehatan, senantiasa menggunakan cara-cara yang demokratis, cara-cara yang baik dan benar, santun, dijauhkan dari berita bohong, fitnah. Jabatan bukan segala-galanya. Jabatan adalah untuk melayani Tuhan, melayani Tuhan. Kejujuran, integritas, jauh dari korupsi. Hadir pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Inilah ibadah kami, inilah syafaat kami. Mohon ampun salah dan dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat dunia, kami berdoa. Amin. Marilah kita memberi menurut kerelaan hati, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Sambil persembahan dijalankan, Jemaat Murid Tuhan dari PKJ 148 bait yang pertama. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Sejemput jemaat bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami telah memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur atas semua berkat dan pemeliharaan Tuhan yang telah kami terima dan alami sampai saat ini. Kiranya pemberian kami dapat bermanfaat dalam pelayanan jemaat dan gereja Tuhan dimanapun berada. Berkati jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan, pengucapan syukur, bersepuluhan dan persembahan-persembahan lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sampai di penghujung ibadah kita dan mengundang berdiri. Kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian pelengkap Hidup Jemaat 183 ayat yang pertama. Sebarkan Injil ke seluruh dunia, kabarkan nama Yesus Maha Murah, besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia
Jemaat Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Pergilah dalam damai sejahtera Allah. Perbuatlah seperti apa yang disaksikan firman Tuhan Matius 25 ayat 1 sampai 13. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Limber Simatupang yang sudah melayani kita dalam ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pelayanan, di dalam tugas dan tanggung jawab, dan di dalam keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik pemuda yang sudah membantu kita di dalam perekaman dan pengeditan ibadah virtual kita saat ini. Untuk menutup ibadah kita menyanyi dari PKJ nomor 180 ayatnya yang pertama.